Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lilis Imro'atul Khoiroh, mahasiswi semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi statistik pendidikan. Nah, di sini saya mengambil referensi dari buku yang berjudul Statistika Pendidikan, Konsep Data dan Peluang, yang mana penulisnya yaitu Sri Rizky Wahyuningrum dan juga beberapa referensi yang lainnya. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Ada 8 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian dasar statistik, yang kedua manfaat dan kegunaan statistik, yang ketiga karakteristik statistik, yang keempat statistik deskriptif dan inferensial, yang kelima duta dan variabel, populasi dan sampel, yang keenam tabel distribusi frekuensi, yang ketujuh ukuran pemusatan data, yang mana mencakup mean, median, dan modus, dan yang kedelapan yaitu ukuran penyebaran data. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dasar statistik. Nah, di sini saya mempunyai pengertian statistik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Sujana, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasar kumpulan data dan penganalisa yang dilakukannya. Yang kedua, menurut Anderson dan Bancroft, statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan metode yang paling efektif untuk mengumpulkan, menabulasi, dan menafsirkan data kuantitatif sedemikian rupa sehingga kesalahan dalam kesimpulan dan estimasi dapat diperkirakan menggunakan penalaran induktif berdasarkan probabilitas matematika. Yang ketiga, menurut Anto Dajan, statistik adalah data kuantitatif baik yang belum tersusun ataupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel. Nah, menurut Profesor Dr. Haji Agus Irianto, statistik merupakan kumpulan cara ataupun juga aturan-aturan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Selanjutnya, menurut Croxton dan Cowden, statistik merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Nah, jadi dari pengertian beberapa ahli itu bisa kita simpulkan, statistik merupakan kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Nah, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Selanjutnya, mungkin di sini sedikit kita sering mendengar kata statistik dan statistika. Nah, perlu diketahui bahwasannya kedua kata itu berbeda, yang mana statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data dengan tujuan membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif, serta mudahnya statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Nah, jadi statistik dan statistika itu berbeda ya. Mudahnya gini, statistik adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari di statistika. Jadi statistika itu adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu manfaat statistik. Manfaat pada statistik itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
karena akan membantu dalam penyediaan bahan dan keterangan dari berbagai hal untuk diolah dan diinterpretasikan agar dimengerti oleh masyarakat umum. Dan juga statistik ini berperan untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan yang seolah tersembunyi dalam angka. Nah, di sini saya mempunyai beberapa manfaat dari statistik, yaitu yang pertama, mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Yang kedua, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. Yang ketiga, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Yang keempat, dapat membuat pemodelan dari sebuah permasalahan. Yang kelima, dapat mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan sebuah permasalahan. Dan yang keenam, dapat mengetahui efek dari sebuah variabel. Yang ketujuh, dapat melakukan peramalan data untuk masa mendatang. Nah, oke, kita lanjut pada poin pembahasan selanjutnya, yaitu poin ketiga mengenai kegunaan statistik. Sama seperti dengan metode lainnya, jadi statistik itu juga memiliki beberapa kegunaan yang dapat membantu manusia dalam melakukan suatu pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, jadi di sini saya mempunyai beberapa kegunaan dari statistik. Yang pertama, statistik berguna untuk mendapatkan suatu gambaran. Contohnya, seperti gambaran yang khusus ataupun gambaran yang umum mengenai sebuah keadaan, peristiwa, dan juga gejala. Selanjutnya, statistik berguna untuk dapat melakukan suatu pengujian. Nah, hal ini akan mengungkap apakah suatu gejala yang satu sama dengan gejala yang lainnya atau malah sebaliknya, apa ada perbedaan gitu. Yang ketiga, statistik berguna untuk dapat mengikuti suatu perkembangan ataupun pasang surut dari suatu gejala, peristiwa atau keadaan tersebut dari masa ke masa. Selanjutnya, statistik berguna untuk dapat mengetahui apakah satu gejala memiliki hubungan dengan gejala yang lainnya. Nah, selanjutnya, statistik berguna untuk dapat menyusun sebuah laporan yang berisikan data kuantitatif yang sangat ringkas, jelas, dan juga teratur. Nah, yang terakhir, statistik berguna untuk menarik suatu kesimpulan dengan cara yang logis dan dapat mengambil suatu keputusan dengan cara yang baik dan benar. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik statistik. Jadi, karakteristik dalam statistik itu ada 3. Yang pertama, karakteristik bekerja dengan angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Dan yang ketiga, statistik bersifat universal atau umum. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Jadi, maksud dari angka di sini itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama, angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi, dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Nah, dengan pengertian angka yang seperti ini itu mengandung arti bahwa data statistik adalah data kuantitatif. Contohnya, jumlah pegawai Pemda di Kota Surabaya. Nah, pengertian angka yang kedua yaitu sebagai nilai mempunyai arti dari data kualitatif yang diwujudkan dalam angka. Contohnya, nilai kepribadian, nilai kecerdasan mahasiswa, gitu. Dan yang kedua, statistik bersifat objektif. Nah, yang mana di sini statistik itu bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat objektif. Maksudnya gimana? Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta, pengungkap kenyataan yang ada, dan memberikan keterangan yang benar, kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta, dan semuanya diungkapkan apa adanya. Menuju karakteristik statistik yang ketiga, yaitu bersifat universal, umum. Jadi,
statistik itu tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan. Nah, kita sudah masuk pembahasan yang lebih rinci lagi ya. Jadi, di sini kita masuk pada pembahasan apa sih statistik deskriptif dan apa sih statistik inferensial. Gimana cara membedakan dari keduanya itu? Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu pembahasan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan peneliti. Nah, statistik deskriptif itu hanya memberikan informasi mengenai data yang ada dan tidak menarik kesimpulan apapun tentang gugus data induknya yang lebih besar. Jadi, statistik deskriptif ini metode yang sangat sederhana. Nah, metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah Anda miliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel diagram atau grafik dan bentuk lainnya dan disajikan dengan uraian yang singkat dan terbatas. Nah, penyajian dalam statistik deskriptif itu ada dua, bisa dalam berbentuk grafis dan juga numerik, yang mana jika dalam bentuk grafis bisa berupa histogram, pie chart, polygon, OGIF, dan diagram batang daun. Dan sedangkan dalam penyajian dalam bentuk numerik bisa dalam central tendency, dispersion, rectile, skewness, dan pengukuran keruncingan. Selanjutnya, kita masuk pada statistik inferensial. Nah, jadi statistik inferensial yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Jadi, gini, statistik inferensial merupakan rangkuman seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data, kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Gitu. Jadi, pada intinya gini mudahnya, statistik inferensial merupakan tahapan lanjutan yang setelah dilakukannya statistik deskriptif. Nah, kita lihat di sini saya ada bagan tahapan dari tahapan statistik deskriptif menuju ke statistik inferensial. Jadi, dari tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, itu masuk dalam statistik deskriptif, jadi tidak masuk pada sampai bagian penarikan kesimpulan. Selanjutnya, ada analisis data dan tahapan interpretasi, itu merupakan tahapan yang terjadi pada inferensial. Mudahnya gini, jadi perbedaan di antara statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu statistik deskriptif hanya terbatas pada penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Sedangkan statistik inferensial mencakup statistik deskriptif dan juga mampu dipakai untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi pada sampelnya. Gitu. Jadi pada statistik inferensial ini masuk pada penarikan kesimpulan dan melalui tahap uji hipotesis dan uji statistik. Gitu. Semoga bisa dipahami ya mengenai perbedaan di antara kedua statistik ini. Kita lanjut pada materi berikutnya mengenai data dan variabel populasi dan sampel. Kita menuju pembahasan data dan variabel terlebih dahulu. Jadi gini, yang pertama yaitu kita masuk data. Data itu apa? Data adalah bentuk jamak dari datum. Jadi, data itu jamak, datum itu mufrad. Dia
Jadi kalau data ini fakta, kumpulan fakta, kalau datum itu fakta. Gitu. Jadi data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Nah, tidak sembarang data yang bisa dipakai dalam penelitian statistik ini. Jadi ada syarat-syarat data yang baik, yaitu ada data harus objektif, data harus mewakili, data memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, data harus tepat waktu, dan data harus relevan. Maksudnya gimana sih? Kita kupas satu-satu. Yang pertama, data harus objektif. Jadi, data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak diperbolehkan adanya unsur manipulasi. Yang kedua, data harus mewakili, representatif. Maksudnya, pengumpulan dan pengolahan data itu yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian dan pengambilannya harus representatif, mencakup objek-objek yang menjadi tujuan penelitian. Syarat data yang ketiga, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi, dalam suatu penelitian, dikatakan baik jika tingkat kesalahan itunya sedikit, standar error-nya itu kecil. Gitu. Dan yang keempat, data harus tepat waktu, up to date. Maksudnya, bisa diartikan sebagai data terbaru yang ada dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Selanjutnya, syarat data yang terakhir yaitu data harus relevan. Jadi, data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan atau dipecahkan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, di sini ada klasifikasi pembagian data. Jadi data itu dibagi dipecah-pecah dalam beberapa kelompok. Yang pertama, data berdasarkan sifat atau jenisnya ada dua pembagian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Nah, data kualitatif itu semua datanya dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Nah, biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau judgement yang mengandung makna. Gitu. Nah, data ini sangat penting ya karena berupa gambaran mengenai objek penelitian. Gitu. Jadi data kualitatif itu memberikan atau menunjukkan suatu kualitas dari objek penelitian. Selanjutnya, data kuantitatif. Nah, data kuantitatif adalah ini merupakan kebalikan dari data kualitatif. Jadi, kalau data kualitatif tadi bukan angka, kalau data kuantitatif, semua data dinyatakan dalam bentuk angka. Gitu. Sudah, kita masuk pada pembagian. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara memperolehnya. Juga ada dua, ada data primer dan ada data sekunder. Nah, data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Maksudnya gini, jadi data primer itu datanya itu bersumber dari tangan pertama, first hand source, gitu. Nah, selanjutnya data sekunder itu apa? Nah, data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi. Maksudnya sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Jadi merupakan seperti berbalik dengan data primer gitu ya. Selanjutnya, data berdasarkan waktu pengambilannya. Di sini juga ada dua, data cross-section dan data time series. Apa sih keduanya itu? Nah, data cross-section yaitu data yang dikumpulkan pada sebuah waktu tertentu, at a point of time. Jadi, di sini untuk menggambarkan suatu keadaan dan kegiatan pada waktu tertentu. Gitu. Selanjutnya, data time series. Data time series ini
data berkala atau data urutan. Maksudnya, data yang dikumpulkan pada beberapa waktu pada satu objek untuk menggambarkan perkembangan. Kita masuk pada klasifikasi data yang terakhir, yaitu data berdasarkan skala pengukurannya. Di sini ada 4 poin, yaitu ada data ordinal, data interval, data rasio, dan data nominal. Oke, kita kupas satu-satu. Yang pertama, data atau skala nominal. Jadi, maksudnya gini, skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Itu yang dimaksud dengan data nominal. Yang kedua, yaitu skala interval. Maksudnya gimana? Data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti, tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Nah, ini ada hubungannya dengan data yang rasio, yang mana data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti, dan memiliki nilai nol yang mutlak. Gitu. Selesai pembahasan kita mengenai data ini, lumayan banyak ya klasifikasiannya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan variabel. Apa sih variabel itu? Nah, variabel berasal dari kata vari dan able, yang berarti vary berarti berubah, dan able yang berarti dapat. Jadi, secara harfiah, variabel berarti dapat berubah, sehingga setiap variabel dapat diberi nilai, dan nilai-nilai itu bisa berubah. Variabel di sini didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut, atau sifat-sifat dari suatu objek. Objeknya bisa berupa orang, benda, tempat, dan lain-lain, yang mana nilainya itu berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya, dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, variabel juga ada pembagiannya. Ada 3 pembagian variabel, yaitu berdasarkan fungsi atau peranannya, cara pengukuran, dan bisa tidaknya diukur secara langsung. Kita kupas satu-satu. Yang pertama yaitu variabel berdasarkan fungsi peranannya. Ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu apa? Variabel independen adalah variabel yang merupakan penyebab atau yang mempengaruhi variabel dependen, atau yang menyebabkan terjadinya variasi bagi variabel dependen. Nah, jadi apabila variabel independen ini mengalami perubahan, maka variabel dependen tentunya juga berubah. Gitu. Nah, selanjutnya itu di situ ada keterkaitan. Jadi di tengah-tengah variabel independen dan variabel dependen, di sini ada variabel moderator. Apa variabel moderator ini? Yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Gitu. Jadi variabel independen ini jika dalam bahasa Indonesia bisa diartikan berubah tak bebas. Maksudnya variabelnya itu tergantung gitu. Jadi dan variabel ini merupakan fokus utama dalam penelitian. Nah, variabel-variabel inilah yang nilainya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh dari variabel independen. Gitu. Selanjutnya yaitu masuk pada ini, pembagian variabel berdasarkan cara pengukuran. Jadi ada 2, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Selanjutnya, pembagian variabel
bisa tidaknya diukur secara langsung. Maksudnya gimana? Di sini ada variabel teramati dan variabel laten. Variabel teramati ini observed variable. Jadi dapat diamati, dapat diukur. Contohnya ada umur, berat badan, bisa kan ya diukur, bisa diamati. Dan variabel laten ini tidak dapat langsung diamati, tidak bisa diukur. Contohnya berupa kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, kan itu nggak bisa ya diukur secara langsung gitu. Dan umumnya diukur menggunakan indikator yang berupa variabel teramati. Biasanya lebih dari satu variabel indikator. Sudah cukup, kita masuk pada pembahasan populasi dan sampel. Nah, populasi adalah himpunan atau kumpulan dari semua objek atau peristiwa yang akan diteliti. Yang kedua, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi gini, gampangnya, populasi itu adalah sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. Jadi, sampel bagian yang tidak bisa terpisahkan dari populasi. Nah, dan sampel dalam hal ini harus dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Nah, gampangannya gini ya, dengan kata lain, populasi dan sampel itu merupakan dua hal yang saling terikat dan tidak dapat terpisahkan. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tabel distribusi frekuensi. Nah, apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Tabel merupakan, kita kupas satu-satu ya. Jadi tabel merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk baris dan kolom. Sedangkan distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya atau kualitasnya. Jadi yang dimaksud tabel distribusi frekuensi adalah sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek riset. Nah, di sini distribusi frekuensi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada distribusi frekuensi kualitatif. Maksudnya gimana? Yaitu distribusi frekuensi pengelompokan datanya disusun dalam bentuk kata-kata gitu. Jadi ingat, kalau kualitatif itu bukan angka, nah kalau kuantitatif itu angka gitu. Selanjutnya, ada macam-macam tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 5 pembagian, ada tabel distribusi frekuensi data tunggal, data kelompok, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif kumulatif. Kita lihat satu persatu. Di sini tabel frekuensi data tunggal, yang mana jika mau menentukan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, diurutkan dari data terkecil ke terbesar, menghitung angka-angka di setiap kategori, kemudian membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi seperti ini ya tabelnya nanti. Yang kedua, tabel distribusi data kelompok, angka langkahnya, tentukan nilai terendah dan tertinggi dari data yang sudah diurutkan. Yang kedua, menghitung ring. Ring itu rentang atau jangkauan. Jadi, menghitungnya gimana rumusnya? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Gitu. Dan juga menghitung jumlah kelas, tentukan nilai atas bawah kelas pada kelas pertama, dan membuat tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, tabel distribusi relatif. Jadi ini begini rumusnya. Sudah tercantum ya di sini. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini penyajian tabel distribusi ini dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, untuk frekuensi kurang dari, maka dengan nilai tepi atas kelas. Untuk frekuensi kurang dari, dengan nilai tepi bawah kelas. Nah, macam-macam distribusi frekuensi yang terakhir yaitu
merupakan gabungan dari distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi frekuensi relatif. Nah, gini rumusnya. Pada frekuensi relatif kumulatif, nilai frekuensi kumulatif dibagi dengan jumlah frekuensi, lalu dikalikan 100%. Kita masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu ukuran pemusatan data, ada mean, median, dan modus. Mean ini adalah jumlah rata-rata, median ini merupakan nilai tengah, dan modus ini adalah data yang sering muncul. Nah, ini rumusnya sudah ada di sini, jadi nanti tinggal memasukkan angka-angka mengikuti langkah-langkahnya. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu apa? Nah, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan pusatnya. Nah, ada 4 ukuran penyebaran data. Ada range, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan simpangan kuartil. Range yang pertama yaitu ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Nah, jadi di sini selisih antara nilai yang terbesar dan nilai terkecil. Ini ya rumusnya. Nah, yang kedua, simpangan baku, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Nah, ini jika data sampel yang berukuran lebih dari 30 menggunakan rumus ini, jika sampel yang berukuran kecil menggunakan rumus yang ini. Yang selanjutnya, simpangan rata-rata. Satu ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak simpangan atau deviasi tiap data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, ini juga ada 2 rumus untuk data yang tidak berkelompok menggunakan rumus yang seperti ini. Untuk data yang berkelompok menggunakan rumus yang seperti ini. Dan yang terakhir, dari macam-macam ukuran penyebaran data ada simpangan kuartil, yang mana ukuran penyebaran data dan ditentukan sebagai setengah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi contohnya seperti ini ya. Oke, rumusnya juga menggunakan yang ada di sini. Mungkin sekian cukup dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.